Setelah berbicara basa-basi, Om Prambudi ternyata berniat mengajaknya bekerja di perusahaannya. Beliau menawari posisi sebagai asisten pribadi karena asisten lama bermasalah. Tentu Malik senang, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Ada rasa ragu untuk menerima tawaran tersebut. Hingga akhirnya Malik putuskan meminta waktu untuk memikirkannya dulu. Saat pulang, rumah udah dalam keadaan sepi. Papa dan Mama udah tidur. Memang tadi dia sempat mampir ke rumah Antoni dan berbincang sebentar. Tidak menyangka kabar baik yang lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Antoni udah bertunangan dan akan segera menikah dalam waktu sekitar 2 bulanan lagi. Malik ikut senang karena dia berhasil mendapatkan tambatan hatinya yang baru setelah cukup lama dia kesulitan move on dari Karin. Tinggal Malik yang masih harus belajar melupakan semua tentang wanita bermata bulat itu. Ini tidaklah mudah, meski tidak ada lagi barang yang bisa mengingatkan Malik pada Karin. Foto terakhir yang sempat dia simpan sebagai kenang-kenangan pun sudah dikembalikan. Paginya, matanya perlahan terbuka saat mendengar alarm berbunyi. Ternyata Malik salah memasang waktunya. Dia bergegas bangun untuk mandi dan menunaikan kewajiban 2 rakaat. Biasanya Malik pergi ke masjid bersama Papa. Usai selesai salat subuh, Malik turun ke bawah. Suasananya masih sepi. Seperti biasa, Papa tidak langsung pulang setelah sholat. Sejak berbagai masalah menimpa keluarga ini, Papa sering menghabiskan waktu lama di masjid. Pulangnya dia sering mampir sebentar ke rumah Ustadz Heri untuk berbincang. Malik membuatkan teh hangat untuk Mama dan kopi untuk Papa. Sambil menyugar rambut yang setengah basah, Malik berjalan menuju kamarnya dengan membawa secangkir teh. Mama harus dibantu jika ingin menunaikan sholat. Biasanya Malik atau Papa yang bergantian membantunya. "Ma, sholat subuh dulu yuk," ucapnya seraya berjalan mendekati nakas, lalu meletakkan teh hangatnya di sana. Mama masih terlelap. Malik tersenyum melihatnya tenang seperti ini. Semalam Mama menangis cukup lama sampai tertidur karena kelelahan. "Ma, bangun Ma, sholat dulu yuk." Malik menggoyangkan lengannya pelan. Mama bergeming, biasanya langsung menggerakkan tangan atau membuka mata perlahan. "Ma," dia menggoyangkan bahunya pelan, tapi tetap tidak ada respon. Terus menggoyangkan tubuhnya sedikit kencang sambil terus memanggil. Tapi Mama tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tangan Malik dengan ragu terulur menyentuh wajah Mama yang terasa dingin. Dek. Tubuhnya merinding, seketika jantungnya berdetak cepat, tidak karuan. Seiring pikiran buruk yang mulai memenuhi kepala, Malik menelan ludah susah payah saat mencoba menyentuh nadi di leher Mama. Detik itu juga napasnya tercekat di tenggorokan. Dengan gemetar, tangannya beralih memegang pergelangan tangan Mama untuk memastikan dugaan ini. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Lirihnya tertunduk lemas di lantai. Rasanya tungkai kaki lemas hingga tak sanggup untuk berdiri. Hal yang dia lakukan hanya menangis sesegukan sambil menggenggam tangan wanita yang telah melahirkannya itu. "Ma, bangun Ma, bangun." Lirihnya sembari berusaha berdiri dengan bertumpu pada kedua lutut. Dia peluk tubuhnya erat sambil meraung-raung memanggilnya. "Jangan pergi dulu, Ma. Aku belum berhasil membahagiakan Mama. Please, Ma." "Malik, ada apa?" Malik menoleh saat mendengar suara Papa. Bukannya menjawab, Malik malah kembali memeluk Mama sambil menangis sesegukan. "Ada apa, Malik? Kenapa kamu nangis?" "Sudah bantu Mamamu sholat belum?" tanya Papa seraya menggoyang bahunya. Malik mengangkat kepala, bibir gemetar dan air mata bercucuran. Tapi Malik tetap berusaha mengatakan fakta ini. Mama udah tidak ada, Pak. Mama meninggal." Papa terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. Jika saja tidak dengan cepat duduk di tepi ranjang. "Jangan bercanda kamu, Malik. Dosa bercanda seperti itu," hardik Papa. Malik hanya menggeleng sambil menangis.
Dengan perlahan dan gemetar, Papa mendekat lalu meletakkan telunjuk di depan hidung Mama. Seketika itu juga air matanya berjatuhan seiring dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa menangis, tapi tidak separah Malik yang bahkan tidak mau berhenti memanggilnya. Papa terlihat bisa ikhlas meski air mata tidak berhenti menetes di pipinya. Dengan langkah terhuyung, Papa pergi keluar untuk mengabari tetangga dan pihak RT. Ma, kenapa Mama pergi secepat ini? Mama mau bertemu Karin kan? Mama mau bertemu cucu Mama kan? Hari ini mereka pasti datang, tapi kenapa Mama malah pergi? Mama. Terdengar derap-derap langkah kaki masuk ke kamar ini. Sudah Malik, sudah. Ikhlaskan Mamamu biar tenang. Papa menarik tubuhnya menjauh dari Mama, lalu membawa keluar sementara. Para tetangga mulai berdatangan dan masuk ke kamar untuk membantu mengurus jenazahnya. Pak, Mama mau bertemu Karin. Semalam Mama menangis, menyebut namanya terus. Pak, aku sudah janji akan bawa Karin hari ini setelah izin sama Fandi. Tapi ternyata Mama tidak mau menunggu sampai Karin datang. Mama udah pergi. Sabar nak, sabar. Papa menangis sambil memeluknya erat. Aku gagal, Pak. Aku gagal mengabulkan permintaan terakhir Mama. Aku terlambat. Sudah, tidak apa-apa. Sekarang kamu hubungi Karin dan kabari tentang Mama. Setidaknya kamu tetap menepati janji meski dalam situasi yang berbeda. Malik mengangguk lalu mencoba menghubungi Fandi. Assalamualaikum, Pan. Salamnya disalah isakan. Waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi sekali telepon, Mak. Kamu kenapa nangis? Ada masalah? Jejer Fandi ketika mendengarnya sesegukan. Boleh aku bicara dengan Karin? Tanyanya terbata karena isakan. Tentu aja, sebentar ya. Karin di dapur, aku kesana dulu. Tak lama dia mendengar Fandi memanggil Karin, hingga akhirnya Malik bisa mendengar suara lembut itu menyapa. Assalamualaikum Mas, ada apa? Tanyanya khawatir. Karin, Malik kembali terisak. Ada apa Mas? Katakan, jangan hanya diam. Ditanya mulai tidak sabar. Mama Karin, Mama meninggal barusan. Hening. Tak lama kemudian terdengar ucapan innalillahi dari keduanya yang dilanjutkan isak tangis Karin. Halo Karin, panggilnya lagi. Iya Malik, bicaralah. Karin masih shock. Bisa tolong datang ke sini, Van? Semalam itu Mama bilang ingin sekali bertemu dengan Karin, tapi aku bilang besok aja. Aku tidak tahu kalau itu permintaan terakhirnya. Malik kembali sesegukan sampai dadanya terasa sesak. Iya, kami akan segera ke sana sekarang juga, sahut Fandi yang terdengar ikut panik. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya ya, Mal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik kembali menangis dengan wajah tertunduk dan menopang kepala dengan kedua tangan. Setelah Karin meninggalkannya, sekarang Mama pun pergi untuk selama-lamanya. Malik hanya tinggal memiliki Papa, hanya tinggal Papa. Karin dan Mas Pandi bergegas ke sana. Kamal yang masih tertidur pulas pun terpaksa dibangunkan. Hanya diganti pakaiannya tanpa mandi terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan Karin masih tidak bisa berhenti menitikkan air mata, meski Mas Pandi berusaha menenangkan. Kilas balik hubungan mereka kembali hadir satu persatu, memenuhi kepalanya. Beliau memang tidak pernah sekalipun bersikap baik, tapi tidak pernah Karin menyimpan dendam. Meski begitu, tidak pernah menerima dirinya sebagai menantu, tapi beliau tetaplah orang tua yang harus dihormati. Orang tuanya Mas Malik berarti orang tuanya juga. Anggapan itu tidak pernah terlupa meski Karin dan Mas Malik bukan lagi suami istri. Kediaman Mas Malik udah terlihat ramai oleh tetangga. Tepat saat mobil mereka berhenti di depan rumahnya, para warga mulai terlihat keluar dari dalam rumah dengan menggotong keranda. Karin semakin terisak dalam rangkulan Mas Pandi. Mas Malik dan Papa yang menyadari kedatangan mereka langsung mengangkat wajah. Mas, Karin? Dia menatap Karin dengan air matanya yang bercucuran. Mas Pandi maju dan langsung mendekapnya erat, membuat Mas Malik semakin terisak dengan mata terpejam.
Sabar ya Mal, semoga beliau husnul khotimah, diterima segala amal, dan diampuni segala dosanya, kata Mas Pandi sembari menepuk-nepuk punggungnya. Amin, saut mereka serempak. Terima kasih udah mau datang, ucap Mas Malik seraya melepas pelukan dan menyeka air matanya. Udah pasti kami akan datang. Mas Pandi tersenyum lalu beralih menatap Papa. Saya turut berduka cita Om. Terima kasih, maaf kalau istri saya banyak salah, terutama kepadamu Karin. Bapak menatap sendu pada Karin, lalu mengusap air matanya. Aku udah maafin Mama dari sebelum meminta maaf, ucapnya lirih. Terima kasih. Bapak tersenyum pilu. Ayo, sebaiknya kita segera ke pemakaman, kata Mas Pandi setelah melihat para warga udah cukup berjarak dari mereka dengan membawa keranda. Setibanya di pemakaman, Mas Malik dengan sigap turun untuk membantu proses penguburan jenazah mamanya itu, meskipun dia terlihat kesulitan menahan air matanya sendiri. Setelah proses pemakaman dan doa selesai dipanjatkan, semua warga yang ikut hadir di sini mulai membubarkan diri. Hanya tinggal menyisakan mereka berlima. Ayo Mal, mamamu udah tenang, jangan terus meratapi kepergiannya seperti itu, bejuk Papa kepada Mas Malik yang masih terisak sambil mengusap tanah merah itu. Papa duluan aja, aku masih mau di sini, lirihnya. Papa menghela napas panjang lalu berdiri. Papa duluan ke rumah ya, masih banyak warga dan juga kerabat di sana. Mas Malik mengangguk. Mari, Nak Pandi, Karin, pamit Papa yang mereka jawab dengan anggukan dan senyum tipis. Usai kepergian Papa, Mas Pandi mendekati Mas Malik, berjongkok di sampingnya. Dia berusaha menasehati dan memberinya kekuatan, tapi mantan suaminya itu masih enggan diajak pulang. Meski tidak tega, terpaksa mereka pamit duluan karena cuaca pagi begitu mendung. Mereka tidak mau Kamal sampai kehujanan dan jatuh sakit. Sesaat sebelum keluar area pemakaman, mereka sampai menoleh kembali. Mas Malik tertunduk diam seraya mengusap nisan mamanya. Semoga kamu bisa kuat dan ikhlas dengan kepergian Mama, Mas. Sesampainya mereka di rumah, ternyata udah ada ibu bersama Bu Ika yang memang sempat dikabari tadi. Saat dalam perjalanan, mereka segera pamit pulang pada Papa karena Kamal tidak mau berhenti menangis. Ibu dan Bu Ika masih akan di sini untuk membantu. Panti sendiri udah mereka titipkan pada anak-anak yang usianya menginjak dewasa. Syukurlah setelah Karin memberinya ASI dalam perjalanan pulang, Kamal mulai tenang lagi meski sisa-isakannya masih ada. Saat tiba di rumah, sarapan udah tersaji di meja makan. Setelah memandikan Kamal, Karin turun menyusul Mas Pandi yang udah lebih dulu menunggu di meja makan sambil menelpon seseorang. Siapa Mas? Tanyanya seraya menyerahkan Kamal kepada Biwati. Dokter Andi, katanya dia tidak bisa praktek malam ini, terus minta aku buat gantikan jadwal praktiknya, tapi aku tolak. Kenapa ditolak Mas? Kasihan nanti para pasiennya, kata Karin seraya menyodorkan nasi uduk untuknya. Kalau aku gantiin jadwal dia, nanti pulangnya menjelang tengah malam sayang. Jarak rumah sakitnya cukup jauh dari sini. Aku tidak bisa kalau meninggalkanmu terlalu lama. Dia tersenyum sembari mengedipkan sebelah matanya yang berhasil membuat Karin tertawa malu. Kan hanya hari ini, tidak setiap hari juga, Mas. Iya sih, jadi kamu tidak keberatan aku pulang larut? Karin tersenyum sembari menggeleng. Asal jangan setiap hari. Terima kasih atas pengertiannya, sayang. Mas Pandi tersenyum seraya menyentuh lembut punggung tangan Karin, lalu segera menghubungi kembali Dokter Andi untuk mengabari hal ini.